Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya nafas ini. Dan tidak lupa kita panjatkan salam dan serta salawat kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan alhamdulillah pada malam ini di Padepokan Patra kedatangan tamu Pak Isman dari Malang dan sahabat kita yang tidak lain adalah Pak Setiono dari Kudus. Dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat DNSA yang dirahmati Allah selalu, yang selalu setia mengikuti pengajian rutin malam Jumat yang disiarkan langsung dari Padepokan Patra. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu belajar dan terus belajar mengenai sadar Allah, ya. Dan kadang banyak dan masih banyak juga yang selalu bertanya, apa itu sadar Allah? Sadar Allah apa ingat Allah? Nah, dulu memang saya pernah diajarkan ingat Allah, tapi seiring waktu Allah memperjalankan saya untuk selalu belajar dan belajar, sehingga sampailah di Padepokan Patra Surakarta ini ternyata lebih dalam, bahasa saya itu lebih dalam daripada ingat. Kadang ya ingat apa yang diingatnya dari Allah, bertemu juga belum. Nah, namun di sinilah kita benar-benar dipahamkan yang sebenar-benarnya tentang marifatullah atau sadar Allah. Hanya sadar Allah lah yang sebenar-benarnya ilmu hakikat, karena sadar Allah itu selalu sadar kepada Allah di dalam setiap gerak dan langkah kita. Bila mana mengingat Allah, apakah kita sudah jumpa? Pertanyaannya ya, jawab juga mas saya belum. Maka dengan sadar Allah ini, dengan dua kunci atau dengan bahasa kalimat sakti lah bahasa saya, menyadari dan menerima. Di dalam kehidupan nyata ini kita harus selalu menyadari ketetapan Allah dan selalu menerima apapun kehendak Allah. Inilah yang disebut dengan ilmu marifatullah yang sebenar-benarnya. Bukan hanya dengan kajian, bukan hanya dengan kitab-kitab yang selalu disodorkan oleh mursyid-mursyid kita. Namun disinilah kita belajar dengan laku, belajar dengan praktek. Maka itulah yang sebenar-benarnya sadar kepada Allah dan selalu marifatullah, dalam bahasa lainnya marifatullah, tapi masih identik dengan marifatullah. Tapi kalau sepengetahuan saya, kalau kita belajar marifatullah itu identik dengan ilmu mistis. Itu pengalaman pribadi saya, emang benar orang-orang yang belajar marifatullah pasti ke ilmu mistis larinya. Namun di sini dengan konsep sadar Allah, kita harus selalu lurus kepada Allah, tidak boleh belok kemanapun, apalagi ke tujuan ingin sakti lah, ingin kaya, tidak ada. Karena di sini diajarkan lurus kepada Allah selurus-lurusnya. Maka itulah yang disebut dengan sadar Allah, selalu menyadari apapun yang terjadi itu adalah suatu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, sahabat-sahabat DNSA, marilah kita selalu belajar dan belajar. Walaupun bahasa saya itu sering jatuh bangun, saya juga jatuh bangun, kadang jatuh bangunnya itu ya kadang banyak mengeluh. Nah, tapi kalau kita sadari mengeluh itu adalah suatu pembelajaran supaya kita bangkit dan sadar kepada Allah, bukan mengikuti mengeluhnya. Tapi ikutilah, sadarilah, terimalah apa
apapun itu adalah suatu pembelajaran dari Allah. Dan tidak lupa kita harus selalu bersyukur supaya kita selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah juga yang memahamkan dan Allah juga yang selalu mengasih pelajaran kepada kita di alam nyata ini. Karena di dalam belajar sadar Allah itu, kita ini harus benar-benar lurus kepada Allah selurus-lurusnya. Dengan bahasa surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim, maka itulah jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belajar di sadar Allah itu, kita bahasa saya itu nggak usah neko-neko lah. Udah apa yang nyata itulah suatu pembelajaran. Dan yang nyata inilah yang harus kita tunaikan, yaitu perintah-perintahnya. Kadangkala kita sering mengalami kebingungan. Nah, ini saya kadang kebingungan. Kalau kita mengalami suatu permasalahan hidup, sebenarnya itu bukan suatu permasalahan, tapi itu adalah suatu pembelajaran. Ketika kita merasa terpuruk, merasa malas, ya itu semuanya pembelajaran. Itu yang saya alami itu. Dengan belajar sadar Allah, Allah itu selalu memberi kebahagiaan sebenarnya, bukan sesuatu yang keluar dari kebahagiaan. Maka hidup ini adalah untuk bahagia. Maka kita harus selalu sadar kepada Allah. Apapun yang terjadi di kenyataan hidup kita itu adalah suatu pembelajaran yang Allah berikan kepada kita untuk selalu sadar kepadanya. Dan pelajaran itu adalah suatu kedewasaan di dalam bersikap. Maka di konsep sadar Allah kita diajarkan dengan 3T. Disinilah peran 3T sangat penting bagi jiwa kita. Karena jiwalah yang berperan untuk selalu sadar kepada Allah dan wujud ke dalam perilaku kita sehari-hari, yaitu ATP. Maka orang sadar Allah itu pasti tidak akan lepas dengan namanya ATP. Ya. Semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah dengan pembelajaran-pembelajaran yang nyata. Karena Allah itu mengajari kita dengan yang nyata, bukan yang tidak nyata. Kenapa bisa dengan yang nyata ya? Karena ada tandanya. Kalau dalam bahasa kajian adalah ayat yang tersirat. Itu yang harus kita pelajari dan kita pahami, namun semua itu harus kita aktifasi dengan zikir nafas. Nah, inilah kunci untuk selalu peka dan paham terhadap tanda-tanda dari Allah itu, yaitu selalu aktifasi dengan zikir nafas setiap hari atau setiap malam. Dengan bahasa lain, istiqomahlah di dalam berzikir nafas. Maka dengan berzikir nafas ini, insya Allah akan memahamkan dan Allah akan memberi segala ilmunya yang begitu nyata bagi saya. Karena apa yang dilihat, didengar, dirasa itu adalah tanda atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cukup sekian apa yang saya sampaikan karena tidak panjang lebar itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.